Gametogenesis pada tumbuhan adalah proses pembentukan sel gamet atau sel reproduksi yang terlibat dalam reproduksi tumbuhan. Di dalam sel gametogenesis pada tumbuhan ini, saya akan menjelaskan proses-prosesnya. Yang pertama saya akan menjelaskan mikrosporosit. Nah, saya akan memberitahu apa itu mikrosporosit. Nah, mikrosporosit itu adalah sel diploid atau 2N yang terletak di benang sari atau anter dari bunga. Nah, fungsi mikrosporosit ini adalah sebagai sel yang mengalami meiosis untuk menghasilkan mikrospora yang kemudian berkembang menjadi sel polen. Nah, proses pembentukannya itu meiosis sel untuk induk mikrospora menjalani pembelahan meiosis untuk membagi kromosom dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Jadi nanti di mikrosporosit ini dia akan membelah, kromosomnya akan membelah menjadi 4 sel anakan dan di situ akan terjadi proses meiosis 1. Multurasi mikrospora kemudian berkembang lebih lanjut untuk membentuk sel sari yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel vegetatif dan generatif. Sel vegetatif ini, tumbuhan vegetatif seperti umbi, stolan, atau rizoma akan membentuk struktur khusus yang dapat berkembang menjadi individu baru. Struktur ini mengandung sel-sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi tanaman lengkap. Sedangkan secara generatif, tumbuhan melibatkan proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terdiri melalui siklus reproduksi seksual. Proses ini umumnya melibatkan 2 tahap utama, yaitu pembentukan gametofit dan pembuahan. Pembentukan gametofit, tumbuhan memiliki fase sporofit yang menghasilkan spora melalui proses meiosis. Spora adalah sel haploid yang akan berkembang menjadi gametofit. Nah, peran dalam reproduksi. Mikrosporosit melalui proses meiosis dan pembentukan mikrospora memastikan produksi serbuk sari yang akan menyebar dan memungkinkan terjadinya pembelahan dengan sel telur dari bakal buah menghasilkan zigot dan individu baru. Itulah penjelasan dari mikrosporosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan meiosis 1. Nah, setelah meiosis 1, setiap sel anakan memiliki setengah jumlah kromosom. Jadi setelah dia dari mikrosporit terbelah menjadi meiosis 1, di sini setengahnya, di sini kan sudah terbelah menjadi 2 bagian. Jadi setengah dari sel anakan ini memiliki jumlah kromosom dibanding ada jumlah kromosomnya. Memiliki setengah jumlah kromosom. Di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, dibandingkan dengan sel induk, tetapi masing-masing kromosom masih terdiri dari 2 kelompok. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sini ada 2 kelompok, di sini juga sudah menjadi 4 sel anakan. Yang tadi dari pembelahan mikrosporit itu menjadi meiosis 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan meiosis 2. Meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan haploid. Dari setiap sel yang mengalami meiosis 1, setiap sel anak ini memiliki 1 set kromosom yang terdiri dari 1 kromatid per kromosom. Jadi di meiosis 2 ini dia setelah meiosis 1 dia membelah lagi menjadi 4 sel anakan di setiap haploidnya. Di setiap haploidnya memiliki 4 sel anakan, kromosomnya di sini 4, di sini juga 4. Jadi dia sudah menjadi seperti ini. Baiklah, proses selanjutnya itu ada karyokinesis. Karyokinesis adalah proses pembelahan inti sel tanpa diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Ini adalah pembelahan di sini disebut sebagai karyokinesis. Selama karyokinesis, inti sel membelah menjadi 2 inti yang terpisah, tetapi sitoplasma sel tetap utuh. Di dalam karyokinesis ini, di sini sudah terdapat
sel. Maaf. Sini sudah terdapat pembelahan. Nah, di setiap intinya ini, di sini sebenarnya terdapat yang namanya nukleus generatif. Tetapi kami tidak menggambarnya, jadi saya cuma menunjukkan bagian-bagiannya saja. Di dalam nukleus generatif ini, saya pertama akan menjelaskan nukleus generatif itu adalah salah satu dari dua inti sel dalam sperma pada buahan. Jadi dalam proses pembentukan sel gamet jantan yaitu spermatozoid, selama perkembangan gametogenesis, nukleus generatif itu membelah secara mitosis menjadi dua nukleus yang terlibat dalam fertilisasi. Selanjutnya di sini itu terdapat nukleus saluran serbuk sari. Nah, nukleus saluran serbuk sari itu adalah inti sel yang berada di dalam saluran. Jadi dia di situ terdapat nukleus saluran serbuk sari pada tumbuhan berbunga. Dia itu terdapat di bagian sini, tetapi kami tidak menggambarnya, jadi saya akan menunjukkan bagiannya. Jadi di sini ada dibagi lagi menjadi nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nukleus sperma. Dia itu di sini. Nukleus sperma itu adalah inti sel dari sperma pada tumbuhan berbunga. Nah, ketika benang sari melepaskan polen dan polen jatuh pada stigma nukleus, sperma akan bergerak melalui tabung polen menuju ovula. Di sini salah satu nukleus sperma akan bergabung dengan sel telur untuk membentuk zigot. Sedangkan sel lainnya akan berfusi dengan dua sel untuk membentuk endosperma yang memberikan nutrisi pada embrio. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.